Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andina Wijaya dengan NIM 13020200146 dari kelas A3. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi 1 sampai materi 10 yang telah diberikan. Langsung saja pengantar komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputasi yang ada seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Contoh komputasi paralel. Ketika kita menjalankan program pengolahan big data, komputasi paralel memungkinkan pemanfaatan beberapa prosesor atau inti prosesor secara bersamaan untuk memproses data. Tugas besar dibagi menjadi tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan pada berbagai prosesor, meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Contoh lain komputasi paralel terlihat pada rendering grafis dalam permainan video, di mana beberapa inti prosesor digunakan untuk memproses gambar secara bersamaan. Manfaat dari komputasi paralel. Yang pertama itu peningkatan kinerja. Dengan menjalankan tugas-tugas secara bersamaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat berkurang drastis. Yang kedua, pengolahan data besar. Komputasi paralel memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar atau big data dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, efisiensi energi. Komputasi paralel dapat menghasilkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, penyelesaian tugas yang rumit. Komputasi paralel memungkinkan penyelesaian tugas yang kompleks dan rumit dalam waktu yang lebih singkat. Komputasi paralel serial. Komputasi paralel serial atau berurutan adalah mode operasi di mana tugas-tugas diproses satu persatu secara berurutan. Artinya, tugas yang satu harus selesai terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya dapat diproses. Dalam komputasi serial, pemrosesan data dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan pada beberapa prosesor atau inti prosesor yang ada. Contoh komputasi serial. Ketika menggunakan program pengolahan kata, tindakan seperti mengetik kata dan menekan enter diproses secara berurutan. Ini berarti bahwa setiap tindakan harus selesai sebelum tindakan berikutnya dapat diproses. Komputasi dalam hal ini bersifat serial dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan pada beberapa prosesor atau inti prosesor. Perbedaan paralel dan serial. Paralel dan serial adalah dua mode operasi komputasi yang berbeda. Komputasi serial melibatkan pemrosesan tugas satu persatu secara berurutan, sedangkan paralel itu memungkinkan pemrosesan beberapa tugas secara bersamaan pada prosesor tertentu. Dalam komputasi paralel, tugas besar dibagi menjadi tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Sistem terdistribusi versus komputasi paralel. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas besar. Sedangkan komputasi paralel adalah teknik memecah tugas besar menjadi tugas kecil yang dijalankan secara bersamaan. Dalam sistem terdistribusi, tugas dibagi dan didistribusikan di antara komputer yang terhubung. Sementara dalam komputasi paralel, tugas kecil dijalankan secara paralel pada satu atau beberapa komputer. Bagaimana sistem terdistribusi dapat membantu dalam komputasi paralel? Sistem terdistribusi dapat membantu dalam komputasi paralel dengan membagi tugas besar menjadi beberapa tugas kecil dan mendistribusikannya ke beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan cara ini, pemrosesan dapat dilakukan secara paralel di beberapa komputer sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan.
Perbedaan tugas dan proses dalam pemrograman paralel. Dalam pemrograman paralel, tugas biasanya merujuk pada program atau set instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Sedangkan proses adalah program yang berjalan secara independen di dalam sistem komputer dan dapat memiliki satu atau lebih thread. Tugas paralel biasanya perlu bertukar data dan dapat dijalankan pada prosesor yang berbeda. Sedangkan proses dapat berjalan secara paralel di komputer yang memiliki beberapa prosesor fisik. Bagaimana memilih model pemrograman paralel yang tepat untuk aplikasi tertentu? Dalam memilih model pemrograman paralel untuk suatu aplikasi, faktor-faktor seperti jenis tugas, jumlah prosesor, dan tingkat ketergantungan antar tugas perlu dipertimbangkan. Model pemrograman paralel umum melibatkan model fork join untuk tugas independen, message passing untuk komunikasi antar prosesor, dan share memori untuk akses bersama ke memori pada beberapa prosesor. Faktor yang mempengaruhi kinerja komputasi paralel dan bagaimana cara mengukurnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja komputasi paralel meliputi ukuran masalah, jumlah prosesor, kecepatan prosesor, dan tingkat ketergantungan antar tugas. Untuk mengukur kinerja dapat dilakukan speed up untuk membandingkan mode paralel dengan mode serial. Efisiensi untuk mengukur penggunaan sumber daya dan overhead untuk mengukur biaya tambahan koordinasi tugas paralel. Ukuran lain seperti throughput, latency, dan bandwidth juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja komputasi paralel dalam konteks tertentu. Perbedaan antara share memory dan message passing dalam model pemrograman paralel. Share memory itu model pemrograman paralel di mana beberapa proses dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan. Tujuannya itu untuk menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Sedangkan message spacing adalah model pemrograman paralel di mana proses atau tugas saling berkomunikasi dengan mengirim dan menerima pesan. Dalam model ini, setiap proses atau tugas memiliki memori yang terpisah dan tidak dapat diakses oleh proses atau tugas lainnya. Cara memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dalam decomposition by data. Dalam model pemrograman paralel, terdapat dua cara memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, yaitu decomposition by task dan decomposition by data. Decomposition by data adalah proses memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil berdasarkan data yang digunakan dalam masalah tersebut. Dalam metode ini, data yang sama dapat digunakan oleh beberapa submasalah yang berbeda. Contoh sederhana dari decomposition by data adalah ketika kita ingin menghitung rata-rata dari serangkaian angka, kita dapat memecah data menjadi beberapa bagian dan menghitung rata-rata dari setiap bagian secara independen. Setelah itu, kita dapat menggabungkan hasil rata-rata dari setiap bagian untuk mendapatkan rata-rata keseluruhan. Jadi cara memecah masalah besar yang menjadi submasalah yang lebih kecil dalam decomposition by data adalah dengan memecah masalah berdasarkan data yang digunakan dalam masalah tersebut. Perbedaan antara synchronous message passing dan asynchronous message passing. Perbedaannya yaitu pada synchronous message passing, pengirim menunggu hingga penerima siap menerima pesan sebelum pesan dikirim. Sedangkan pada asynchronous message passing, yaitu pengirim mengirim pesan kapan saja tanpa menunggu penerima siap menerima pesan. Contoh kecilnya yaitu mungkin seperti WhatsApp. Karakteristik umum dari share memori dalam model pemrograman paralel. Yang pertama, setiap prosesor memiliki kesamaan kemampuan untuk mengakses semua memori sebagai global address space. Beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen tetapi berbagi sumber daya memori yang sama. Yang ketiga, perubahan lokasi memori yang dilakukan oleh satu prosesor terlihat oleh semua prosesor lainnya. Dengan karakteristik ini,
Share memori memungkinkan beberapa proses atau tugas untuk mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan program paralel karena menghindari salinan yang berlebihan. Namun, penggunaan share memori juga memerlukan sinkronisasi yang baik antara proses untuk menghindari konflik akses ke memori yang sama. Manfaat dari menggunakan metode message spacing dalam komunikasi antara proses pada komputer yang berbeda. Manfaatnya yaitu dalam komunikasi antara proses pada komputer berbeda adalah karena model message spacing sebagian besar dapat digunakan dalam komunikasi antara proses yang dapat dijalankan pada komputer berbeda dan terhubung oleh jaringan. Contoh message spacing. Yang pertama, MPI atau Message Spacing Interface, yang merupakan standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Yang kedua, PHM atau Parallel Virtual Machine, yang merupakan kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Operasi sinkronisasi yang disediakan oleh MPI. MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. Cara MPI mendukung group communication. MPI mendukung group communication dengan memastikan bahwa semua proses yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota kelompok. Dalam MPI, kelompok diidentifikasi oleh komunikator yang disebut MPI Word. Secara default, hanya ada satu grup yang dibuat, selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa grup atau digabungkannya menjadi satu grup dengan menggunakan fungsi yang sesuai. Bahasa pemrograman yang telah menerapkan standar MPI. Bahasa tersebut yaitu C, C++, Fortran, dan Python. Karakteristik MPI. Yang pertama, MPI memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan atau biasa disebut sebagai proses atau task. Dan yang kedua, MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Yang ketiga, MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan, proses-proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagi data dan informasi. Yang keempat, MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. Nah, mungkin ini adalah contoh program MPI. Seperti kita lihat di sini terdapat penjelasan contoh program dari program tersebut, yaitu program sederhana yang menggunakan MPI untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah array. Program ini akan dijalankan oleh beberapa proses yang bekerja sama untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Pertama-tama, program akan memanggil fungsi MPI unit untuk menginisiasi lingkungan MPI. Kemudian program akan memanggil fungsi MPI rank dan MPI size untuk mendapatkan rank dan ukuran dari setiap proses. Proses dengan rank 0 akan mengisi array dengan nilai-nilai dari 1 hingga 10. Kemudian program akan memanggil fungsi MPI scatter untuk membagi array ke dalam beberapa proses. Setiap proses akan menerima sebagian kecil dari array. Setiap proses akan mengirim jumlah elemen pada bagian array yang diterimanya. Kemudian program akan memanggil fungsi MPI reduce untuk mengumpulkan hasil dari setiap proses dan mendapatkan jumlah elemen total. Hasil ini akan dicetak oleh proses dengan rank 0. Terakhir, program akan memanggil fungsi MPI finalis untuk menutup lingkungan MPI dan mengakhiri program.
Program ini adalah contoh sederhana dari penggunaan MPI untuk pemrograman paralel. Dalam program ini, program yang lebih kompleks, proses-proses dapat melakukan tugas yang lebih beragam dan kompleks, dan dapat berkomunikasi dengan proses-proses lain untuk membagi tugas dan hasil. Apa itu OpenMP dan mengapa penting untuk pemrograman paralel? OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur share memory. OpenMP memungkinkan programmer untuk memanfaatkan kemampuan komputasi paralel pada suatu sistem dengan cara membagi tugas ke dalam beberapa thread yang berjalan secara bersamaan. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja program dan mempercepat waktu eksekusi, terutama pada program yang membutuhkan waktu komputasi yang lama. Cara menggunakan direktif OMP pada Pragma. Untuk menggunakan direktif OMP pada Pragma, programmer cukup menambahkan direktif OMP pada Pragma sebagai contoh. Untuk membuat suatu blok kode menjadi critical section, programmer dapat menambahkan direktif Pragma OMP critical sebelum blok kode tersebut. Perbedaan antara critical section, barrier, dan atomic dalam OpenMP. Yang pertama, critical section digunakan untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan atau share resource sehingga mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Contoh umum penggunaan critical section ini untuk menghindari kesalahan pembaca tulis, pembaca, dan penulis pada variabel bersama. Barrier digunakan untuk memastikan bahwa semua thread menyelesaikan tugas mereka sebelum melanjutkan tugas berikutnya. Barrier berguna ketika ada tugas yang membutuhkan hasil dari tugas lain sebelum dapat dilakukan. Yang terakhir itu atomic. Digunakan untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan atau race condition. Ini berguna ketika beberapa thread berusaha untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dengan menggunakan atomic, Anda memastikan bahwa operasi tersebut akan selesai tanpa interupsi. Untuk mengimplementasikan atomic, Anda dapat menggunakan direktif Pragma OMP atomic diikuti dengan operasi yang ingin dilakukan pada variabel bersama. Fungsi-fungsi OpenMP yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel. Fungsi-fungsi OpenMP yang dapat digunakan yaitu tidak secara spesifik disebutkan dalam teks yang diberikan, namun teks menyebutkan bahwa OpenMP function lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa fungsi OpenMP yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel, tetapi informasi lebih lanjut tentang fungsi-fungsi tersebut mungkin perlu dicari di sumber lain. Cara menguji apakah sebuah fungsi dijalankan secara paralel atau serial berdasarkan kondisi yang diberikan. Untuk menguji apakah sebuah fungsi dijalankan secara paralel atau serial berdasarkan kondisi yang diberikan, Anda dapat menggunakan klausa kondisional pada blok kode yang ingin dijalankan secara paralel atau serial. Teks menyebutkan bahwa untuk menguji apakah sebuah dijalankan secara paralel atau serial berdasarkan kondisi yang diberikan, dapat menggunakan klausa kondisional. Dengan menggunakan clause kondisional, Anda dapat mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak, tergantung pada kondisi yang diberikan. Apa itu OpenMP condition dan bagaimana cara mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak? OpenMP condition adalah istilah di mana yang mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Dalam OpenMP, Anda dapat menggunakan klausa kondisional seperti if untuk menentukan apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Contohnya,
Anda dapat menambahkan clause if dalam kurun n lebih dari 100 pada direktif paralel untuk menentukan bahwa blok kode yang tergantung di dalamnya hanya akan dijalankan secara paralel jika n lebih besar dari 100. Dengan menggunakan clause kondisional, Anda dapat mengontrol perilaku eksekusi paralel dan memastikan bahwa blok kode yang tidak memenuhi kondisi tertentu dijalankan secara serial. Apa saja keuntungan dari menggunakan MPI dalam pemrograman paralel? MPI memiliki beberapa keuntungan dalam pemrograman paralel berbasis besar pesan. Di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi antar proses pada mesin yang berbeda, kemampuan untuk melakukan komunikasi point-to-point dan broadcast, serta kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan mode blocking dan non-blocking. Bagaimana cara menginstal MPI CA pada mesin Linux? Untuk menginstalnya, ini adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, download versi terakhir MPI CA CH dari link di bawah ini. Yang kedua, ekstrak file yang telah didownload dengan perintah tag zxf nama file tersebut. Yang ketiga, masuk ke direktori MPI CH yang telah diekstrak. 4. Jalankan perintah /configure. Nah, yang kelima, jalankan perintah make. Yang terakhir, jalankan perintah make install. Apa yang harus dilakukan untuk membuat komunikasi antar server menggunakan nama atau domain tanpa perlu mengetikkan IP address dari masing-masing server dan cluster? Untuk membuat komunikasi antar server menggunakan nama atau domain tanpa perlu mengetikkan IP address dari masing-masing server dalam cluster, Anda perlu melakukan konfigurasi host. Konfigurasi host dilakukan dengan cara membuka file host dengan perintah nano/etc/host dan menambahkan baris berisi IP address dan nama atau domain dari masing-masing server dalam cluster. Setelah itu, Anda dapat menggunakan nama atau domain tersebut untuk melakukan komunikasi antar server. Perbedaan antara komunikasi kolektif dan komunikasi point-to-point dalam MPI. Komunikasi dalam MPI dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi point-to-point dan komunikasi kolektif. Komunikasi point-to-point ini melibatkan dua proses yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sedangkan komunikasi kolektif melibatkan semua proses dalam sebuah komunikator. Dalam komunikasi point-to-point, setiap proses memiliki peran yang jelas sebagai pengirim atau penerima. Sedangkan dalam komunikasi kolektif, semua proses berpartisipasi dalam pengiriman dan penerimaan data. Selain itu, dalam komunikasi kolektif, tag tidak digunakan dan semua komunikasi kolektif menghalanginya. Artinya, proses akan terjebak sampai semua proses dalam komunikator menyelesaikan operasi yang diberikan. Cara kerja fungsi MPI reduce dalam operasi kolektif. Fungsi MPI reduce adalah salah satu jenis fungsi kolektif dalam MPI yang digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak proses dalam sebuah komunikator dan melakukan operasi tertentu pada data tersebut untuk menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Dalam operasi ini, satu proses yang disebut sebagai root akan bertindak sebagai penerima dan proses lainnya akan bertindak sebagai pengirim. Setelah mengumpulkan data, MPI reduce akan melakukan operasi tertentu pada data tersebut, seperti menjumlah atau menghitung nilai maksimum atau minimum dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Output ini kemudian dikirim kembali ke proses root. Fungsi MPI reduce sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan pengumpulan data dari banyak proses dan pengetahuan hasil operasi pada data tersebut. Kapan sebaiknya saya menggunakan fungsi MPI bcache atau MPI scatter dalam komunikasi satu ke banyak? Fungsi dari kedua ini
yaitu digunakan untuk komunikasi satu ke banyak. MPBCase digunakan ketika satu proses perlu mengirim data yang sama ke semua proses dalam sebuah komunikator. Dalam MPBCase, satu proses bertindak sebagai pengirim dan semua proses lainnya bertindak sebagai penerima. MPS scatter digunakan ketika satu proses perlu membagi data menjadi bagian-bagian kecil dan mengirimnya ke setiap proses dalam sebuah komunikator. Dalam MPS scatter, satu proses bertindak sebagai pengirim dan setiap proses lainnya bertindak sebagai penerima. Kapan sebaiknya Anda menggunakan MPBCase atau MPS scatter? Tergantung pada jenis data yang Anda kirim dan bagaimana data tersebut akan digunakan dalam setiap proses. Jika Anda perlu mengirim data yang sama ke semua proses dalam komunikator, maka MPBCase adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Anda perlu membagi data menjadi bagian-bagian kecil dan mengirimnya ke setiap proses dalam komunikator, maka MPS scatter solusinya. Sebagai contoh, jika Anda memiliki sebuah matriks dan ingin mengirim baris matriks ke setiap proses dalam komunikator, maka Anda perlu menggunakan MPS scatter. Namun jika Anda hanya perlu mengirim satu nilai ke setiap proses dalam komunikator, maka Anda dapat menggunakan MPBCase. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari materi Bapak dari materi 1 sampai 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.